Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada saat ini kita sudah memasuki sesi 4 dari 8 sesi pelaksanaan tutorial online. Topik bahasan kita pada sesi ini adalah tentang kepemimpinan kualitas. Bahan kajian dari kepemimpinan kualitas menyangkut peran kepemimpinan dalam manajemen kualitas dan dampaknya pada keefektifan organisasi. Keberhasilan organisasi mengimplementasikan kualitas sebagai bagian dari kehidupan seluruh karyawan tergantung dari peran yang dijalankan pemimpin organisasi tersebut. Pemimpin harus mampu memberikan arahan dan merumuskan tujuan organisasi. Pemimpin adalah orang yang merealisasikan alasan mengapa organisasi harus beroperasi. Pemimpin menyusun tujuan dan sasaran berdasarkan visi organisasi. Tujuan kepemimpinan dalam manajemen kualitas ini adalah untuk meningkatkan performansi manusia dan mesin, memperbaiki kualitas yang ada, meningkatkan output dan produktivitas, dan secara simultan mampu menciptakan kebanggaan kerja bagi para karyawan. Gaya kepemimpinan yang digunakan dalam manajemen kualitas adalah gaya kepemimpinan transformasional, transformational leadership, dan gaya kepemimpinan visioner atau visionary leadership. 5 hal yang harus diketahui pimpinan dalam melaksanakan manajemen kualitas, khususnya Total Quality Management atau TQM, yaitu pertama, mengenal para pelanggannya dan menemukan kebutuhan mereka. Kedua, menyusun standar yang konsisten dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian proses dan sistem dan memperbaiki kemampuannya. Yang keempat, tanggung jawab pimpinan dalam menyusun filosofi, kebijakan kualitas, dan menyediakan motivasi melalui kepemimpinan dan menyiapkan personil yang mampu mencapai sasaran kualitas dan pemberdayaan personil. Yang kelima, pemberdayaan personil pada seluruh level dalam organisasi untuk melaksanakan perbaikan kualitas. Menurut Auckland, tahun 1994, terdapat 10 elemen proses dalam mewujudkan kepemimpinan kualitas, yaitu yang pertama, mendemonstrasikan kepemimpinan, yang meliputi tindakan untuk mengambil inisiatif, memberi contoh yang baik, memimpin para bawahan atau pengikut, dan memberikan inspirasi bagi rekan-rekannya, dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas. Yang kedua, membangun kesadaran, yang meliputi pendidikan secara mandiri pada proses kepemimpinan kualitas, mendiskusikan kepemimpinan kualitas dengan rekan atau komunikasi horizontal, dan membantu para pengikut menjadi lebih sadar terhadap kualitas atau komunikasi vertikal. Yang ketiga, keterbukaan lini komunikasi, yang meliputi komunikasi vertikal dan horizontal, komunikasi secara bebas dan terbuka, kepercayaan dan saling menanggapi, mau menjadi pendengar, memberikan informasi secara terbuka pada semua orang, dan tidak bekerja berdasarkan jadwal kerja yang tersembunyi. Yang keempat, menciptakan dorongan untuk mencapai tujuan, yang meliputi pendefinisian visi dan misi, menyusun tujuan dan sasaran yang relevan yang disusun oleh seluruh personil dan menggunakan pandangan jangka panjang. Yang kelima, fokus pada pelanggan, yang meliputi pendefinisian pelanggan, mengerti kebutuhan, harapan, dan persyaratan pelanggan, mengetahui kepuasan pelanggan, mau mendengarkan pelanggan, dan melibatkan pelanggan dalam perencanaan dan pembuatan keputusan. Yang keenam, pengembangan kerja tim, yang meliputi pengembangan tim, bekerja dengan mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan, memberikan pengarahan bagi tim dalam mengorganisir perbaikan, mendukung dan memperkuat kinerja dan perilaku dalam tim, dan mengerti usaha dan pendekatan bukan sekedar hasil. Ketujuh, memberikan dukungan, pelatihan, dan pendidikan yang meliputi pembuatan perbaikan, memberi kesempatan kepada seluruh personil untuk mengadakan perbaikan, menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan,
dan memberikan pendidikan kepada karyawan secara konsisten. Yang ketujuh, membangun tanggapan dan kepercayaan yang meliputi mendengarkan ide setiap orang, mendukung kontribusi individu, mengetahui bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap kualitas, dan memahami bahwa seluruh personil merupakan harta benda organisasi yang tidak ternilai. Kemudian, menciptakan lingkungan yang mempromosikan continuous improvement, yang meliputi memandang masalah sebagai kesempatan, melaksanakan perbaikan, menguji nilai kebijakan, praktek dan prosedur, dan menghilangkan rasa ketakutan. Selanjutnya, menggunakan tim yang melaksanakan proses, yang meliputi ukuran tim yang tergantung pada proses yang ada. Tim harus dibuat lintas fungsi, mengarahkan ke perusahaan dan mengarahkan ke perubahan dan perbaikan, dan membawa seluruh tim untuk bekerja sama dan bukan berkonfrontasi. Evolusi tim dan kepemimpinan tim. Tipe tim itu ada fungsional tim, itu pengelompokan individu karena kegiatannya pusat pada pemimpin vertikal. Ada cross function team, itu adalah organisasi tanpa batas, pemimpin memberi kekuasaan, tim dengan tujuan khusus, tim penyelesai masalah. Kemudian self direct team itu otonomi, menentukan batas sendiri, pusat pada anggota tim yang dikelola. Total quality management menghendaki pimpinan yang tangguh. Menurut Auckland 1994, pemimpin yang tangguh tersebut memiliki karakteristik yang antara lain mempunyai semangat misi, yaitu mampu mempromosikan misi organisasi dengan filosofi TQM keluar organisasi. Yang kedua, mempunyai target, yaitu target untuk selalu mengadakan continuous quality improvement dengan perbaikan proses. Yang ketiga, komitmen terhadap mutu yang harus dimulai dari pimpinan dan disebarluaskan kepada para bawahan atau anak buahnya. Yang keempat itu mendukung perubahan, dan yang kelima itu mampu mengadakan kontak dengan pelanggan. Menurut Auckland 94, beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam kerja tim tersebut adalah yang pertama adanya kesepakatan dalam tujuan tim, yang kedua ketaatan anggota terhadap peraturan tim, yang ketiga keadilan dalam membagi wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, mampu beradaptasi terhadap perubahan. Menurut Auckland 94 lagi, kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kualitas tersebut menghendaki pimpinan untuk pertama, menyusun organisasi untuk kualitas organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggan mengenai kebutuhan dan persepsi atas kebutuhan pelanggan. 3. Menilai kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara ekonomis. 4. Menjamin bahwa kebutuhan material dan kepercayaan pelayanan mampu memenuhi standar kinerja dan efisiensi. Kemudian konsentrasi pada pencegahan daripada mendeteksi filosofi. Kemudian pendidikan dan pelatihan untuk continuous improvement. Dan selanjutnya meninjau sistem manajemen kualitas untuk mempertahankan dan meningkatkan kemajuan. Kepemimpinan dalam kualitas secara total atau Total Quality Leadership atau TQL adalah sistem manajemen strategi yang terintegrasi untuk mencapai kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh pemimpin dan seluruh pengikut atau karyawan, dan penggunaan metode kuantitatif untuk mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam proses organisasi. Ada 3 prinsip TQL atau Total Quality Leadership. Yang pertama, mencapai kepuasan pelanggan. Yang kedua itu berkesinambungan. Dan yang ketiga, membangun tanggung jawab setiap orang terhadap kualitas. Oke, rekan-rekan mahasiswa, aktivitas belajar kita pada sesi ini adalah berupa materi PowerPoint, video pengayaan, bahan bacaan atau materi tambahan lainnya. Di samping itu, rekan-rekan juga wajib aktif dalam forum diskusi yang telah disediakan
Jangan lupa untuk membaca modul 4 dari eh, buku materi pokok Manajemen Kualitas EKMA 4265 edisi 2, serta mengunggah jawaban tugas 1 yang batas waktunya sampai akhir sesi 4 ini. Keberhasilan organisasi mengimplementasikan kualitas sebagai bagian dari kehidupan seluruh karyawan tergantung dari peran yang dijalankan pemimpin organisasi tersebut. Pemimpin harus mampu memberikan arahan dan merumuskan tujuan organisasi, bagaimana peranan pemimpin dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan visi organisasi seharusnya. Mari kita pelajari materi ini dengan baik. Dengan mempelajari materi ini, Anda secara khusus diharapkan dapat menjelaskan kepemimpinan dalam manajemen kualitas, kepemimpinan dan kerja tim dalam TQM, Total Quality Leadership, manajemen sumber daya manusia, dan TQM, pemimpin pada organisasi yang efektif, strategic quality management, sumber daya manusia, strategik dan manajemen sumber daya, dan produktivitas. Selamat belajar, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.